Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ketemu lagi ya Mbak-mbak sekalian untuk mata kuliah Biologi Reproduksi dan Perkembangan. Kali ini kita sudah masuk sesi ke-25 ya dari pertemuan Biologi Reproduksi. Kali ini kita ketemu untuk membahas materi tentang anatomi, fisiologi, alat genitalia interna dan eksterna perempuan. Untuk materi yang lalu, barangkali ada pertanyaan dari kalian semua terkait dengan sistem yang sudah kita bahas dari anatomi dan fisiologi tubuh manusia secara keseluruhan. Ada pertanyaan? Jelas ya, karena materi yang disampaikan ini merupakan bekal dari materi kompetensi kebidanan, di mana kita sudah masuk ke dalam ranah pembahasan tentang bagaimana penata laksanaan asuhan kebidanan nantinya dilihat dari sisi aspek anatomi dan fisiologi reproduksi perkembangan. Baik, saya ingatkan kembali untuk sub CPMK pertemuan kali ini adalah kita akan menguraikan anatomi organ reproduksi ekstremitas perempuan ya, termasuk nanti fisiologinya, kemudian dari organ genitalia eksterna dan interna. Sudah tidak ada pertanyaan ya, apa itu interna eksterna ya untuk kalian yang semester 1 ini? Ya. Sudah paham ya? Oke, kita mulai dari genitalia eksterna terlebih dahulu. Oke, kalian sudah melihat ini. Apa ini? Vagina. Vagina, betul vagina ini? Ayo, masih salah ya. Ini kalau vagina itu kita berbicara nanti itu bagian dari alat reproduksi interna. Ini kalau eksterna belum ada vagina, hanya nanti ada lubang vagina. Oke, kita lihat satu-satu. Saya sambil berdiri di depan. Sudah saya siapkan ya, ini model untuk alat genitalia interna dan eksterna. Oke, kita lihat satu-satu dulu. Oke, kita lihat mau dari atas atau dari bawah? Mana aja kalian harus bisa ya menguraikan, nanti kita lihat dari penampang sisi atas ataupun sisi bawah. Oke, yang pertama ingin saya sampaikan dulu di bagian atas ya, ini ada mons pubis atau ada yang menyebut mons veneris ya. Kemudian turun ke bawah, ini kita masih bicara anatomi dulu. Turun ke bawah ada bagian luar yang menebal ya. Ini disebut juga sebagai bibir luar ya, atau labia mayor ya, kiri dan kanan ya. Ini bagian kiri dan kanan. Kemudian bagian atas kita mulai dulu, di sini ada klitoris, oke ya, atau di situ penulisannya adalah trapezium of klitoris. Oke, turun ke bawah lagi ada glans klitorisnya, jadi batang klitoris ya. Kalau kita sebut sih biasa klitoris saja cukup. Kemudian kita turun ke bawah ada opening uretra ya, atau kita bisa sebut juga vesika uretra eksterna ya, jadi lubang kencing ya, bahasa medisnya adalah orificium uretra eksterna ya. Jadi untuk semester 1 ini masih agak-agak bingung dengan bahasa medis, nanti kita pelan-pelan berbicara dan sudah bisa membiasakan tentang sebutan ini. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini kalau kita buka ya, kita jembreng gitu ya, kita buka, ini akan kelihatan labia minor kiri dan kanan ya. Jadi ini labiumnya ya. Kalau di situ kita bisa lihat itu tanda panah yang labia minora kiri dan kanan. Oke, turun ke bawah baru ada vaginal entrance atau pintu vagina. Jadi bukan vagina ya, beda ya. Nanti Anda membedakan antara vagina dan pintu vagina itu berbeda. Oke. Kemudian turun ke bawah lagi sebelum sampai anus, di situ tidak ada tulisannya ya. Ini dan nanti Anda akan bersentuhan dengan ini kalau Anda menolong persalinan. Di sini disebut sebagai perineum. Jadi bidang antara batasan antara
bagian genitalia eksterna perempuan dengan anus. Paham ya? Atau bagian bawah setelah vaginal entrance. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nanti saya tunjuk satu orang untuk menyebut dari atas sampai bawah, bisa? Atau kita ulangi lagi? Ulangi lagi. Oke, siap ya. Oke, dari atas saya tutup dulu bagian layar saya ya. Oke, kita ulangi dari atas. Dari atas yang ada tumbuh rambut adalah Mansuri. pintar. Kemudian turun ke bawah, sisi kanan dan kiri yang menonjol ini adalah pintar, labia mayor. Oke, dari atas yang saya sentuh apa ini? Klitoris. Kiri dan kanan ini Labia minor. labia minor, pintar. Kemudian di bawah klitoris ada lubang untuk pembuangan urin, uretra. Oke, turun ke bawah lagi. Ayo. Lubang vagina atau bahasa medisnya vaginal entrance. Pintar. Kemudian turun bagian bawah sebelum anus, perineum. Oke, pintar ya. Kalian langsung bisa menyebut. Sekarang kira-kira ini ada fungsinya atau tidak? Ada fungsinya tidak sih? Ada, Bu. Ada ya. Apa? Kita bisa baca bareng-bareng. Oke, dari atas dulu. Mons pubis ya. Jadi di sini ada tumpukan lemak, di mana lemak itu kemudian ditumbuhin oleh rambut ya. Ini gunanya adalah ya untuk mengkondisikan bagian nanti interna dari organ genitalia kita ya. Kemudian ada beberapa flora normal yang di sana. Flora normal apa? Masih ingat nggak yang waktu kita bahas tentang mulut, ketiak, kemudian lubang hidung? Apa ayo? Bakteri normal yang membantu proses metabolisme di dalam tubuh kita, tetapi tetap harus dalam jumlah yang normal. Kalau dia berlebihan bisa menyebabkan sakit pada diri kita juga, maka disebut sebagai flora normal. Oke, selain flora normal, di sana juga berfungsi untuk feromon. Apa itu feromon? Feromon adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh tubuh kita manakala kita dalam kondisi esterus. Apa itu esterus? Karena ini sudah reproduksi. Esterus apa? Terangsang. Jadi nanti aktivitas seksual ada yang namanya feromon yang mengakibatkan ketertarikan secara internal dari perempuan dan laki-laki dalam melakukan hubungan seksual ya. Jadi tanpa kita sadari aroma ini kemudian meningkatkan gairah seksualitas. Oke, jelas ya. Kemudian labium mayor. Labium mayor ini berpengaruh atau mempunyai fungsi sebagai pelindung ya. Kemudian juga karena ini adalah organ genitalia ya, yang notabene kita menyebut ya, kalau kita di luar ruangan ini mungkin saru gitu ya, tetapi di sini kita harus sampaikan bahwa sebagai pelindung juga di sini memberikan ya kenikmatan pada saat perempuan dan laki-laki melakukan hubungan seksual. Oke, berikutnya labia minor apa mayor? Minor ya, bagian dalam lagi. Ternyata labium ini juga sama sebetulnya dengan labia mayor juga ya. Tetapi ada spesifikasinya, dia juga akan melindungi dari pintu ya, keluarnya urin dan pintu vagina ya. Jadi sebagai pelindung juga. Makanya nanti kita sisipkan pada saat kita melakukan asuhan pada ibu hamil dan ibu bersalin, apalagi ibu nifas gitu ya, di mana area ini kemudian terjadi trauma pada saat persalinan. Pemeliharaan terhadap bagian eksternal ini harus kita ingatkan kepada ibu-ibu atau klien kita yang ada dalam masa ini ya. Jadi vulva hygiene atau perawatan bidang eksterna dari genitalia harus ditingkatkan.
Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya. Kemudian kita lanjut lagi, masih bagian eksternal, klitoris ya. Klitoris apa fungsinya? Dibaca? Ya. Jadi kalian jangan menganggap bahwa yang mempunyai rangsangan untuk melakukan hubungan seksual hanya laki-laki saja, perempuan pun bisa ya. Apalagi kemudian di sini sama persis fungsinya dengan penis ya. Pada saat penis ereksi, nanti di bab anatomi genitalia pria akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana bisa terjadi proses ereksi ya. Perempuan pun juga sama. Jadi ini bidang erektil yang paling sensitif untuk melakukan aktivitas seksual. Oke. Kemudian tadi yang tidak disebutkan karena tidak tampak, sebetulnya di belakang ini ada kelenjar Bartolini ya. Adanya di bagian pinggir bawah di labia minor ya. Di sini kelenjar Bartolini ini. Nah, tadi ya, hubungan pada saat perempuan dan laki-laki ada kegiatan seksual, maka kelenjar Bartolini ini nanti membantu lubrikasi atau pengeluaran lendir sehingga membuat suasana di dalam vagina dan bagian luar ini menjadi lembab dan kemudian lunak ya. Jadi dia di situ memberikan semacam pelicin ya pada saat melakukan hubungan seksual. Berikutnya adalah himen ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian vagina, tadi ada bagian luar vagina atau pintu vagina atau vagina intras tadi ya. Jadi di sini ada selaput tipis yang kita sebut himen ya. Jadi himen ini diberikan merupakan karunia Allah. Kalian sebagai kader Muhammadiyah, sebagai bidan yang mempunyai fungsi sebagai mana di visi kita ya, sebagai bidan yang bisa mensiarkan Islam ya, al-Islam, nanti tolong disampaikan. Ini hanya sekali dimiliki oleh perempuan ya. Begitu dia menikah terjadi hubungan seksual, maka himen ini akan koyak ya, akan koyak dan kemudian tidak ada lagi di dalam tubuh kita. Nah, ini sebagai penanda bahwa kesucian seorang wanita ada di sini ya, sehingga nanti kita bisa sampaikan, mohon dijaga sampai dengan waktu pasca akad nikah. Akad nikah kan nggak boleh dulu ya. Nah, nanti setelahnya gitu, jadi udah resmi gitu ya Mbak semua ya. Oke, berikutnya adalah lubang pembuangan urin tadi ya, orificium uretra interna. Jadi di luar ini ada lubang kencing yang letaknya di atas vaginal intras. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada yang masih belum jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Saya ulangi, tidak ada di sini. Tadi fungsi dari mons veneris apa? Sebagai Ayo, tadi ada feromon, ada flora normal. Oke, kalau labia mayor melindungi ya bagian dari organ genitalia eksterna dan aktivitas seksual. Oke, mulai diingat-ingat ya, nanti kalian bisa pelajari materi ajar atau modul kita untuk bisa dihafalkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interna dari organ genitalia perempuan ya. Kalau kalian lihat ya, ini belum terlihat jelas karena kita potong medial. Kalau ini potongan melintang. Oke, dari bawah dulu ya, saya mendekat. Nah, kalau kita tadi berbicara ada mons veneris, itu kira-kira ada di sini ya. Kemudian ini klitorisnya, labia mayor, labia minor ya. Ini terlihat ya, labia minor, labia mayor. Oke, sekarang ya, ini kalau kita buka dari samping ini tadi ya. Ini bagian apa? Kira-kira? Oke, kalau kalian melihat ini urinary bladder berarti kandung kemih. Oke, berarti ini adalah orificium uretra eksterna ya. Kalau interna dalamnya sini. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai vaginal
entrance ya, atau lubang vagina. Nah, himen ada di sini, hanya selaput tipis yang menutupi. Oke, kalau kita lihat di sini, ini adalah lubang vagina. Kemudian masuk, nah ini sepanjang inilah yang disebut sebagai vagina ya. Saya tunjuk dengan pena saya. Ini adalah vagina ya. Nah, vagina ini panjangnya untuk perempuan terutama Indonesia relatif ya, sekitar 6 sampai 8 cm. Tetapi nanti akan menyesuaikan pada saat terjadi hubungan seksual ya. Artinya dia tidak statis ya, karena nanti akan ada aktivitas seksual di sini. Oke, berikutnya ya. Berikutnya kita lihat ada ya, setelah masuk nanti ini ada porsio ya. Di sini ini bagian ujung dari porsio, di depan dan belakang bagian dari vagina disebut fornix anterior yang depan, fornix posterior yang bawah ya. Kemudian bagian dalam ini disebut sebagai cervix. Ingat ya, vagina, porsio ya, kemudian di sini ada fornix anterior posterior, di sini baru cervix. Cervix masuk sedikit, ini ada kanalis cervicalis. Setelah ada kanalis cervicalis, isthmus, baru cavum uteri ya. Di sini kanalis cervicalis sama isthmus tidak tertulis ya, tapi kita wajib tahu karena itu nanti pembeda, karena konten untuk melindungi buah kehamilan nantinya ya. Nah, ini yang disebut sebagai ruang rahim. Rahimnya mana? Rahimnya ini ya, ini rahim. Nah, jadi rahim ini terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan, kemudian lapisan yang tengah, lapisan paling luar, pintar ya. Jadi di sini, jadi rahim, ukuran rahim perempuan normal belum menikah kemungkinan sebesar telur ayam kampung ya. Nah, bagian-bagiannya itu. Kemudian kita tarik lagi, ini masih bagian internal ya. Kita tarik lagi, ini disebut sebagai tuba fallo. Bagian ujung tuba fallopi seperti tangan-tangan panjang ya. Ini disebut sebagai fimbri ya. Di sini tidak ada tulisannya, tapi saya sebut supaya Anda paham. Baru kemudian di sini ada ovarium. Oke ya, yang perlu kita ketahui itu, terus ini tadi daerah perineum, ini anus. Sampai di sini sudah bisa memahami? Bisa ya, kita ulangi lagi dengan gambar ini. Oke, kita ulangi. Ini adalah vaginal entrance atau lubang vagina. Kemudian sepanjang lorong ini adalah vagina. Ini adalah yang saya tunjuk porsio. Fornixnya di mana, Bu? Ujung belakang dan ujung depan. Ini karena dipotong ya. Posterior, fornix posterior. Fornix posterior ini nanti ada fungsinya juga ya, terutama dalam pengobatan. Nanti ada beberapa obat untuk bisa menghentikan perdarahan, kita taruh biasanya di bawah porsio ya. Oke, berikutnya masuk ke dalam lagi. Jadi ini bibir luar, bibir dalam ya, bisa disebut seperti itu. Kemudian masuk ke dalam, ini tadi yang kita sebut sebagai cervix. Bagian ini yang utuh namanya uterus, pinter, atau rahim. Nah, baru di bagian dalam rahim ada kanalis cervicalis, isthmus, kemudian cavum uteri. Oke, dari rahim ini atau uterus bagian atas disebut sebagai fundus uteri. Apa? Fundus uteri. Nah, ini nanti yang menjadi patokan seorang bidan dalam menentukan usia kehamilan. Karena nanti begitu kehamilan masuk di dalam cavum uteri, dia akan berkembang gitu ya. Jadi nanti seorang bidan bisa melihat, mengukur tingginya fundus uteri ini, kemudian masuk ke rumus usia kehamilan. Paham ya, sampai di sini bisa membayangkan ya kalau kalian nanti di semester 3 dan berikutnya untuk bisa memahami asuhan kehamilan, pengukuran tinggi fundus uteri dari sini. Paham?
Yang saya pegang ini kira-kira apa tadi? Tuba falopii, pinter. Kemudian yang ini putih? Ovarium atau menghasilkan sel telur, tapi di sini disebut sebagai indung telur atau ovarium. Pinter. Ini bagian fimbre. Oke. Lebih jelas lagi kalau ini tadi bagian dalam uterus tidak terlihat ya. Saya punya gambar lagi di sini sebetulnya juga ada. Nah, ini sama tadi ya. Ini ya, uterusnya nggak kelihatan ya di dalam. Saya buka lagi yang uterusnya terlihat. Oke, ya. Yang masih ada tulisannya dulu. Ya, oke, kita ulangi lagi di sini tadi lubang uterus ya. Lubang uterus lubang vagina atau vaginal intras. Kemudian kita masuk ini sepanjang vagina. Oke. Ini apa kira-kira? Yang melengkung di luar porsio, pinter. Kemudian masuk ke sini. Masuk lubang bibir rahim disebut sebagai cervix ya atau leher rahim. Kemudian masuk ke dalam ini kanalis cervicalis. Nah, ini tadi yang saya bilang, kanalis cervicalis. Kemudian agak menciut lagi, ini disebut sebagai isthmus uteri. Masuk ke dalam ini baru cavum uteri atau bagian dalam rahim. Dinding rahim tadi ada 3 lapis. Lapisan paling luar apa tadi? Perineum. Perineum. Ayo, perineum di luar. Peritoneum. Bagian tengah myometrium, bagian paling dalam endometrium. Oke, dibedakan ya, memang di dalam dunia medis terutama sini hampir mirip-mirip, peritoneum, perineum ya. Peri itu sebetulnya artinya pinggir ya, dari bagian pinggir. Oke, kita masuk. Kemudian nanti di bagian cavum uteri ini akan ada bagian yang ke kiri dan ke kanan ya, tungkai yang ke kiri dan ke kanan. Inilah yang disebut sebagai tuba falopii ya. Di dalam tuba falopii terbagi dari 3, ada apa ini? Bagian sepertiga bagian yang menuju rahim, kemudian tangkai, kemudian bagian ujung luar ya. Nggak kebaca, saya pakai kacamata. Nah ya, ini ada isthmus tuba, ada ampula tuba, ada fimbre ya. Nah, kemudian fimbre ini nanti tugasnya menangkap ovum ya. Nah, di sini ini dipotong, ini belum ya, ovalnya dipotong. Nah, disinilah nanti setiap bulan perempuan akan menghasilkan telur. Bedanya perempuan dengan ayam apa? Ayam betina sama-sama menghasilkan telur ya. Ya, jadi sebenarnya kalian berproduksi telur ini setiap bulan ya, tapi tidak dikeluarkan. Oke ya. Paham sampai di sini anatominya? Paham. Kita masuk ke fisiologinya sekarang, atau manfaat apa sih ada atau tidak. Nah, kita ulangi lagi. Tadi vagina ya. Jadi vagina ini ya, Allah memberikan kita suatu tempat di mana manusia ya, laki-laki dan perempuan bisa melanjutkan reproduksi atau bisa melanjutkan keturunannya dengan satu aktivitas, yaitu aktivitas seksual ya, atau di dalam bahasa medisnya hubungan seksual disebut sebagai, sudah pernah baca? Koitus. Pinter, udah sering baca ya. Oke ya, koitus. Oke, koitus itu terjadi di sini ya. Nuwun sewu, udah pernah melakukan? Belum ya, jangan ya. Jadi dibayangkan saja, jadi perempuan dan laki-laki yang sudah akad nikah, kemudian malam pertama atau malam kedua, saya tidak pernah tahu ya, aktivitas seksual itu dilakukan. Nah, aktivitas seksual nanti pada puncaknya adalah pada saat penis masuk ke dalam vagina. Ingat ya, penis masuk dalam vagina. Oke, jadi ini lorong elastis untuk out-in proses reproduksi. Nah, kalau proses reproduksi nanti terjadi, yaitu keluarnya sperma kemudian masuk, nanti sperma itu sampai masuk ke dalam serviks, ke dalam isthmus uteri, ke dalam
ya. Kavum uteri masuk ke dalam lubang vagina sampai hampir ke fimbre. Di sini fimbre sudah menangkap ovum kalau kita sedang dalam masa subur. Nah, pertemuan ovum dan sperma itu di sini, Mbak. Ya, jadi bukan di ruang tamu rumah Bapak Ibu kita, ya. Gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Cukup ya. Oke, besok untuk proses fertilisasi dan bagaimana terjadinya kehamilan akan saya ceritakan atau akan saya bawakan lagi gitu ya. Karena waktu sudah cukup, maka pertemuan kita akhiri. Nanti kalau ada pertemuan kalian bisa ketemu saya di ruang dosen ya, atau biasa via WhatsApp. Kalau ada waktu saya balas, kalau nggak ada waktu kita ketemu lagi waktu di kelas. Oke? Oke, nanti pertanyaan bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Belajar giat mengulangi materi yang saya berikan dan kalau perlu memperagakan di laboratorium ruang kebidanan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.